domainnya government. Monggo, Hmm. apa perlu langkah-langkah yang pernah dilakukan atau insiden cybernya seperti apa? Ya insiden cyber terkait judi online banyak banget ya gitu kan, karena yang tadi banyak teknik pengelabuan lah ya, dari web defacement, terus mereka juga masang backdoor juga, dari sisi front end mereka mungkin masukin mereka say out buat tampilan-tampilan judi online. Di sisi layer mesinnya juga mereka mungkin, Agung juga pernah tahu ada insiden mereka habis masang backdoor masuk, dia masang SMRIC di dalam server kita, jadi resource itu juga bakal terkuras ya secara mesin ya. Nah, ini juga yang sering banget terjadi. Masalahnya di Diskominfo itu kan tidak dalam apa ya namanya, sisi untuk bisa memproteksi terkait transaksi keuangan ya. Itu mungkin ada di layernya tadi BI, OJK dan para perbankan. Mungkin dari sisi Diskominfo hanya bisa memproteksi dari sisi layer teknologi kita, server kita, aplikasi kita. Makanya kita tadi juga mulai sering bermigrasi ya arsitektur kita, yang sifatnya tadinya masih mungkin standalone VM, sekarang udah mulai coba pakai Docker, yang gimana caranya kita ketika ada insiden gitu kan, kita untuk migrasi dari satu VM ke VM lain biar lebih cepat. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Mbak Mira, mungkin kalau di swasta ya ketika ada trust yang turun itu akan sangat sulit untuk pulih ya. Cuma kalau di pemerintah, pemerintah tuh layanannya cuma dari pemerintah aja ya, nggak ada substitusinya. Kalau di perbankan ketika salah satu trust satu layanannya hilang, mungkin bisa ganti ke perbankan yang lain. Nah, ini mungkin masih belum jadi awareness nih dari sisi pemerintah untuk penerapan manajemen risiko atau DCP yang baik di pemerintah. Yang mungkin yang saat ini sudah kita terapin ya hanya berkoordinasi ke tingkat kepolisian, ke apa namanya, ke BSSN, kadang-kadang juga tergabung ke tim CISAT di tingkat nasional. Itu sih Pak Agung, paling yang dilakukan di Diskominfo. Sambil mungkin kita juga melakukan literasi digital terkait bahaya dan dampak dari judi online tentunya. Oke, Mas Bagus. Thank you. Cuma mungkin saya nambahi kalau kalau yang paling lama justru mungkin bilateralnya ya. Misalnya Ya, antar bank gitu. Kalau satu bank sih mungkin bisa cepat ya identifikasinya. Cuma kadang-kadang eh, misalnya dari kita punya rekening BCA kemudian ditransfer ke Mandiri gitu. Nah, masih pelakunya misalnya. Mungkin kalau itu sudah berbeda bank, yang paling sulit adalah bilateralnya itu cukup lama gitu. Apalagi kalau sudah kena Trojan ya, wah semuanya udah kacau. Mungkin Prof. Ono mau nambahin Prof, perspektif cybernya Enggak ya, ono lagi belajar hari ini tuh. untuk penanggulangan ini platform judi online. Bisa dibaca di buku pegangan penanganan insiden cyber. yes, sih Yang dari nulis Tangsel ya, Prof. juga bagus dan teman-teman ini curang ini. Dia aja Yes, sih kagak dari Tangsel ngomong. ya. Iya, iya. Jadi kasusnya dari tempat sendiri. Ya, aku belajar, aku belajar. Ya, siap-siap. Ini dari Mas Indradi nih. Kayaknya kenal nih. Ini muridnya Prof ini kalau nggak salah. Mau tanya dong kalau uji BCP itu pada data data center atau vendor ya, data center ya, atau apapun lah konteksnya. Anggaplah kalau kita bicara patroli lah ya, mungkin ya, patroli cyber. Berapa kali sih idealnya gitu? Ada nggak apa namanya standarnya gitu? Atau ya kalau di kampus ada mungkin beberapa juga ada ya. Saya yakin juga di institusi juga ada kayaknya satuan penjamin mutu lah kalau di kampus begitu. Kalau di perbankan saya nggak tahu. Kalau di apa namanya government mungkin ada timnya sendiri atau inspektorat ya. Saya nggak tahu. Monggo dijawab berapa kali. Silakan. Dari saya dulu kayaknya. Ah, kalau dari sisi pemerintah sih minimal itu satu kali ya. Kalau audit internal misalnya kita untuk menguji terkait BCP data center itu dari inspektorat itu tadi Pak Agung itu melakukan audit SPBE ya. Audit SPBE terhadap aplikasi, infrastruktur dan penerapan manajemen teknologi informasi yang ada di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Karena kan BCP itu salah satu apa namanya aneks dari penerapan
manajemen keamanan informasi. Lalu itu dari sisi audit internal, mungkin tambahan lagi untuk tahun sekali juga bisa tambah lagi dari audit eksternal gitu ya. Karena kan kalau audit internal mungkin sifatnya mungkin siapa tahu belum objektif ya, cuma sebagai compliance dokumen administrasi aja. Nah kalau untuk menjaga SLA atau kepatuhannya mungkin perlu satu kali lagi juga dari audit eksternal, bisa jadi sertifikasi ISO, terus juga kita kerjasama dengan BSSN untuk menguji penerapan DCP di instansi kita sih. Gitu. Oke. Kalau dari Mbak Amira mungkin dari sisi perbankan Kalau bakal lebih banyak nih. BSSN karena KL-nya kita banyak, jadi antri ya. Betul. 3 lokus biasanya dia maunya. 3 objek lah, 3 objek audit satu instansi. Iya. Dibatasi. Makanya antrinya lama ya. Betul. Monggo Mbak Mira, kalau di sisi industri mungkin perbankan ada insight lain nggak? Ya, kalau dari perbankan konteksnya di sini agak lebih general gitu ya Pak Agung ya. Business continuity plan sebenarnya yang diuji cukup banyak nih Pak. Artinya emergency response-nya kita uji. Artinya misalkan ketika terjadi kebakaran gimana menghadapinya, drill test-nya itu seperti apa, earthquake yaitu tadi fire drill-nya apa, earthquake drill-nya seperti apa dan lain-lain. Itu kita uji. At least kalau yang model emergency seperti itu biasanya setahun sekali, tapi secara skenario kita gilir. Let's say kita stay di Jakarta, potensial risk-nya apa? Kebakaran, earthquake, dua itu misalkan. Ya tahun ini kebakaran, tahun depan earthquake, supaya seluruh skenario-nya itu tercover. Kalau bicara pengujian yang operasional, itu sebetulnya memang setahun sekali, tapi idealnya itu tadi, setiap skenario kita uji. Nah, mungkin yang menarik di sisi teknologi atau data center gitu ya, Pak. Tergantung seberapa banyak sistemnya. Idealnya memang kalau disarankan dari regulator itu tidak dimention exact angkanya, tapi secara berkala. Tapi kalau best practice, tahun sekali at least. Tapi ketika satu sistem ini yang dianggap kritikal atau penting itu banyak sekali aplikasinya, banyak sekali servernya, itu perlu dilihat lagi secara prioritasnya. Karena kalau kita bicara industri perbankan, downtime yang kita bisa atur pun yang terjadwal itu akan very costly gitu ya Pak ya. Ada cost-nya di sana. Sehingga kita perlu atur. Tapi yang perlu dipastikan adalah range 1 sampai 3 tahun sekali itu bisa di-apply for as long as kita tahu mana yang perlu diprioritaskan di tes dulu. Artinya yang paling penting, yang paling banyak traffic, yang single point of failure didulukan. Baru yang sisanya nanti bisa 3 tahun sekali, let's say 2 tahun sekali, itu didasarkan ke risk appetite masing-masing company. Dan secara maturity-nya perlahan-lahan perlu ditingkatkan. Let's say tahun ini kita coba satu aplikasi standalone, tapi aplikasi yang sifatnya front end itu sekian puluh, sekian ratus kita tes. Lalu next step-nya artinya aplikasi yang di tengah-tengah misalkan middleware, karena ketika kita uji, kita matikan, ada downtime, impact-nya akan ke multiple services sampai kepada sistem core mati seperti apa, baru lari ke infrastruktur. Setelah itu masuk ke yang full blown test ini artinya end to end. Kita coba, ada istilahnya yang baru menarik tuh ini chaos testing kan ya Pak, itu diramaikan dari Netflix ya kalau nggak salah, chaos testing. Ya udah kita coba, kita kasarnya kalau di Netflix dimension nih, kita cabut salah satu satuan server, apa yang kejadian. Nah, hal-hal kayak gitu menarik sih untuk diuji. Besides yang cyber attack itu juga perlu dites keamanannya, penetration testing harus perlu rutin dilakukan dan lain-lain. Nah, ini ada lagi. Tapi saya ini dulu menyampaikan nih dari Mas Alex, Mas Robi, permisi Pak tanya, apakah organisasi ambidexter itu memungkinkan diadaptasi dan diterapkan di dalam perusahaan atau organisasi yang memiliki budaya yang serba cepat dan mungkin dalam kondisi yang belum cukup stabil, Pak? Karena kebetulan dari materi yang Bapak paparkan, sepertinya ada beberapa perusahaan atau organisasi tersebut lebih condong ke perusahaan yang sudah stabil. Oke, jadi ini bagaimana terkait dengan perusahaan yang terkait kesenjangan ya. Tadi ada gap juga tadi diterangkan. Bagaimana
misalkan begini, sebuah perusahaan yang mungkin eh, orang-orangnya wis podo tua gitu ya, udah pada berumur gitu. Apakah bisa diterapkan atau mengadopsi organisasi ambidexterity gitu? Mungkin kalau di government mungkin sekelas kapitasi udah berumur ya. Kalau yang di perbankan industri mungkin mau nggak mau karena pegangannya itu tiap hari mungkin agak lebih enak. Monggo, siapa yang mau menjawab? Kalau dari sesi saya ya sebenarnya organisasi ambidexterity kan ini gimana caranya kita membalancekan antara efisiensi dan inovasi ya untuk kita menambah ekspansi. Untuk perusahaan kecil, let's say tadi kayak startup gitu kan yang sebenarnya agile ya, itu mungkin menurut saya itu jumlah research-nya lebih banyak karena pasti ada tim yang fokus ke R&D, ada tim kayak finansial minimal yang fokus ke bagian tentang pendapat ini pengelolaan administrasi dan sebagainya yang ngatur efisiensi dan sebagainya. Nah, tapi kalau lebih cicil lagi coba contoh kayak kayak organisasi di kampus, organisasi kayak UMKM, yang mungkin people-nya cuma tadi kata Pak Agung udah tua, habis itu cuma berdua gitu kan. Yang minimal tetap ada satu gitu kan sebagai leader, sebagai pemilik owner dari UMKM, pasti kan dia berbicara lebih level strategik ya. Dia mikirin bagaimana UMKM-nya dia bisa tetap expand, nambah cabang, nambah produk baru gitu kan. Dia fokus ke produk atau layanannya gimana caranya dikembangkan terus. Nah, ada juga satu orang yang fokus terhadap operasionalnya lebih efektif, lebih efisien. Bagaimana tadi mungkin pengelolaan produknya gitu kan, jangan sampai ada waste gitu kan. Gimana cara biar cepat, apa namanya, pelayanan lebih cepat, gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak harus di organisasi yang besar ya. Organisasi kecil atau suatu level UMKM, level mikro, ya cuma dua orang sebenarnya juga perlu karena konsep organisasi ambidextrity itu hanya gimana sih caranya kita prosesnya tuh balance nih. Tetap ada orang yang mikirin untuk expand, untuk berinovasi, ada juga yang fokus terhadap operasional untuk lebih efektif dan efisien. Mungkin dari Mbak Amira bisa nambahin. Ya, agree dengan yang Pak Bagus sampaikan. Sebetulnya konteks skop organisasi agaknya bukan menjadi faktor sebetulnya ya Pak ya yang menjadi penghalang satu organisasi ini mengimplementasikan organization ambidexterity. Memang betul dari yang Pak Agung sampaikan tadi, kalau perbankan agak sedikit lebih leisure ya Pak karena divisi-divisinya banyak, unit-unitnya banyak dan fokus dengan masing-masing tupoksinya. R&D IT sendiri, R&D bisnis sendiri bisa jadi. Lalu tadi yang menjaga change management, menjaga knowledge management dan lain-lain, kita punya leisure untuk bermain di sana karena secara resource agak lebih luang gitu ya, compare to organisasi yang lebih kecil dan lain-lain. Tapi karena konsepnya tadi lebih kepada konteks yang perlu diintegrasikan dalam setiap day-to-day operation organisasi, artinya sangat possible, even untuk bahkan satu tim, satu proses, satu orang melihat dua hal tersebut dimulai dari dirinya dulu sendiri, lari ke project di timnya, sampai pada KPI yang lebih besar gitu ya, misalkan KPI organisasi dan lain-lain. Oke, cukup menarik nih. Tapi kalau usahanya gorengan kayaknya nggak perlu organisasi ambidexterity. Siapa tahu Mas, dia pakai minimal pakai e-commerce gitu kan Pak Agung. Ya. Bisa Ya, juga tapi kan. konteksnya minimal kita sebagai leader atau mungkin seorang pemimpin di organisasi itu paling nggak kita harus sekali-sekali turun lah supaya minimal nggak terjadi fraud lah, supaya bagaimana penerapan teknologi itu bisa diimplementasikan di situ. Oke, karena udah mau 5:30, saya pikir cukup untuk hari ini. Secara singkat mungkin saya bisa sampaikan bahwa secara tidak langsung dengan kita berinovasi maka transformasi digital di organisasi kita tentunya akan terus tumbuh begitu. Silahkan gunakan maturity model gitu, atau critical success factor sendiri yang sesuai begitu sehingga organisasinya nggak, ya istilahnya nggak KO ya dengan apa mungkin yang semodel begitu, karena serangan dari
mungkin tadi Mas Bagus atau Mbak Amira bilang dari luar, bahkan Cina yang sekarang gila-gilaan begitu ya. Kita belum sempat berpikir sana udah internet udah 10G. Kita baru riset 5G ya. AI-nya belum selesai sana udah AGI gitu ya, udah ASI gitu, wah gila. Terus perusahaan juga sudah mungkin sudah pakai mesin, kita masih ribut ijazah, kira-kira begitu ya. Prof. Ono mungkin penutup kalau ada. Terima kasih terutama kalau saya sih, ini membuka mata saya. Saya ISO 27001 ngerti, 31.000 ngerti. Ternyata kita perlu berpikir lebih abstrak daripada dua itu lagi. Aku stres dengerin Mbak Amira, aku stres asli, stres belas. Mungkin ini Pak, singkatnya ini Pak, kalau saya coba ini ya Pak, bantu sedikit mencerahkan supaya tidak terlalu gelap. Silakan. ISO-nya ada Pak, terkait BCM itu 22301, lalu terkait ITDR itu 27031, supaya implementasinya agak lebih mudah dilakukan gitu ya Pak. Betul. Lalu kalau konteks yang tadi, bila dirasa perlu gitu ya Pak untuk masuk menjadi salah satu mata kuliah, sebenarnya saya sendiri pun juga melihat di luar gitu ya Pak, karena beberapa ada memang mentoring dengan beberapa BCM expert di luar. Nah itu memang menjadi bagian atau mata kuliah dari Enterprise Risk Management. Oh, oke. Waduh, terima kasih lah Bu Amira. Ini jadi saya terpacu harus belajar. Udah tua harus belajar lagi, kasihan deh gue. Kira-kira gitu. Tapi keren banget. Kalau butuh teman diskusi, teman berpikir at any time. Weh, terima kasih Bu Amira. Aduh, terima kasih. Thank you. Ya Bu Amira, Pak Bagus juga terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan nanti Pak Bagus dan teman-teman nanti bisa belajar banyak dari Bu Amira yang udah di lapangan banget ya. Itu aja sih, tapi thank you sekali. Saya kembalikan pada Pak Agung. Kita perlu ngerubah kurikulum Pak Agung, kayaknya nambah-nambah bukan ngerubah sih, supaya lebih keren lagi. Kayaknya nggak nambah deh, karena di tempat kita ada IT governance juga sih Pak. Oh, judulnya udah ada. Tinggal dikayain aja ya, ditambah kaya aja. Oke. Oke. Itu Pak Bagus yang ngajar bukan sih? Tuh. Oh alah, pantesan. Kok ngomongnya lancar banget gue pikir. Sudah saya masukkan, Prof. Oh, thank you, keren. Ya, thank you, sip. Keren, terima kasih. Thank you buat teman-teman semua. Jangan lupa tadi ada mengisi daftar hadir supaya mendapat sertifikat atas kegiatan ini. Thank you Bu Amira, thank you Mas Bagus, thank you Prof. Ono, thank you semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit ya, thank you.